Halo semuanya, selamat datang di Madago Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat semuanya? Selamat datang di Madago Channel. Madago Channel, mantap. Nah teman-teman, tentunya pada hari ini ada yang spesial. Kebetulan di Kabupaten Poso, di kota saya, sedang berlangsungnya takbir akbar di depan sana. Dan hari ini kita kedatangan Ustadz Dasat Latif. Nah, pasti semuanya pada tahu nih siapa nih Ustadz Dasat Latif. Nah, jadi beliau hari ini akan memberikan ceramahnya kepada kita semua, pada masyarakat Poso yang hadir di lokasi ini, tepatnya di alun-alun lapangan Sintu Maroso. Dan tentunya bagaimana ceramah yang akan disampaikan, tonton terus Madago Channel. Dan yang baru aja bergabung, jangan lupa untuk subscribe video ini dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oke deh, tanpa perlu berlama-lama, dan mudah-mudahan ceramah hari ini bisa menenangkan para pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana ceramahnya? Ini dia. Selamat menyaksikan Madago Channel. Madago Channel, mantap. Ayo, iya ibu, ada remaja. Hei, kalau motormu hilang siapa kau cari? Siapa? Penghafal Quran. Tidak ketemu, maka jangan musuhi polisi. Kita bisa ceramah seperti ini juga karena diizinkan polisi. Bayangkan kalau kita pergi melapor di polisi karena tanah diserobot. Pak polisi, tolong amankan tanah saya. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kok, saya pembungkus kok. Maka yang baik, polisi lindungi ulama. Ulama jangan maki-maki polisi. Ulama jangan menghina polisi. Ulama doakan polisi bisa menjadi polisi yang baik, bersatu, bersinergi membangun Kabupaten Poso. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, kau melanggar, kau tidak lihat rambu-rambu. Saya lihat Pak, kenapa kau langgar? Tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surah-surahmu? Ini Pak, lengkap surah-surah. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Wakalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara total, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Ini orang-orang partai dan politisi kalau mau dipilih, keluar masuk masjid, bikin pengajian, penampilannya kalau Ustadz Dasat, bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Nanti kalau ada masalahmu, telepon saya, ini nomor teleponku, aktif 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Poso? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Ada anggota DPR yang hadir di sini? Coba beli angkat tangan. Tinggi. Nah, ibu bapak yang hadir ini orang baik, coblos lagi nanti. Lagi Pak, kampanye gratis Pak. Masya Allah. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan, para politisi, janganlah memperjadikan mereka ini kasihan sebagai objek permainan politik. Kasihan mereka. Ya, coba lihat rakyat Indonesia begitu sabarnya. Begitu kalian mau dipilih hanya datang bawa sarung. Dipilih lagi kasihan.
kau tipu 5 tahun. Mau kau lagi coblos, datang lagi kau kasih sarung, pilih kau lagi. Sudah itu dia berdoa, dia doakan bapaknya, tidak. Siapa dia doakan? Ya Allah, ampunilah para pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah para pemimpin-pemimpin kami. Pemimpinnya lagi didoakan, padahal sudah dia tipu berkali-kali. Maka cintai rakyat kita dengan cara apa? Jangan sogok ketika pilkada, jangan tipu ketika pilkada, karena mereka kasihan ini datang seperti ini bukan karena cari sarung dan sembako, tapi ingin memperbaiki hatinya. Sayang kalau pejabat mengajarkannya hatinya busuk dan menjadi munafik. Yang cuma betul, makanya jangan lagi coblos itu yang pembohong. Bisa ibu? Bisa? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan popo, bukan muka-muka, tapi apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih telisi. Secara langsung tahu di Facebook. Ibu-ibu sudah mengalam puluh burja. Guys, kita tablik akbar guys. Baru 2 di penontonnya. Jangan dacan lege-lege. Bu, simpan dulu handphonenya, simpan. Jangan pakai ada merekam dulu dik. Jangan merekam dulu dik. Karena nanti ada keseleo mulutku, viral di sini. Ibu-ibu tolong simpan dulu HP-nya, tolong ya. Yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa kau yang ngambil? Ayo simpan HP-nya, simpan. Ustadz, kita mau dengar nanti kalau pulang Ustadz. Kalau ibu rekam kabur, kameramu sudah rusak, suaranya tidak jernih. Bagaimana pada caranya Ustadz? Ini ada kamera sebawah, bagus gambarnya, sudah diedit. Yang bisa buat setelinganya orang gak enak, buang. Yang membuat agama lain tersinggung, buang. Sudah itu nonton. Jangan lupa like and share. Yang kebetulan serius kayak ini. Bu, kalau artis kau follow apa kau dapat? Iya. Hai guys, kita lagi di Plaza Indonesia guys. Beli sepatu 5 juta guys. Majin nama kau saja. Tapi kalau Ustadz Kasat kau follow, dapat ilmunya pahala, kau amalkan ilmunya pahala, kau sebarkan ilmunya pahala. Ya? Sudah dikutip pencet Ustadz, tidak mutar-mutar ceramah. Ku pencet nak mau, aku yakin darat botamu. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat, banyak betul jari-jarinya, lebih 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya ibu? Berapa? 10. Cacat kau itu. Masa gak ada jari-jari kakimu? 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak nama jari-jarinya. Itu malaikat pencatat air ketika hujan. Kan malaikat itu bu, ada tugasnya mencabut nyawa. Maka yang muka-muka sakaratil maut, nah dia mau itu malaikat pencabut nyawa. Ada malaikat yang khusus mengatur hujan. Ada malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Ada yang ditugaskan menanya di kubur. Ada yang ditugaskan mencatat rezeki. Ada yang dicatatkan untuk membawa wahyu. Ada juga malaikat ditugaskan mencatat air hujan. Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun tidak aku catat. Makanya saya sibuk dengan jari-jariku. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad,
ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di lapangan, apa namanya ini? Lapangan Poso. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Ibu-ibu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya di dunia? Nih, di muka saya ini. Nih, termasuk sini. Muka-muka penuh dosa semua ini. Lalu kenapa orang masuk surga? Ketika ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka saya mau ajak memperbanyak amal hari ini. Bagaimana caranya? Saya mau ajak selawat. Bisa? Bisa? Saya mau kasih tanding mana lebih keras suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa ibu? Bisa? Kita tanding dulu, ibu-ibu dulu. Selawat bareng-bareng, ikut sama saya. Ayo ibu. Salatullah. Ayo ibu. Ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Alhamdulillah, nilainya 8,5. Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapaknya, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, selawat bareng-bareng. Ayo Pak. Salatu. Kenapa kalau itu mau poligami? Ayo, ulang. Ayo bapak-bapak, ayo. Salatu. Boleh dimantul. Ya sudahlah, nilainya 2,1. Sekarang yang korban kita dengarin bos-bos di atas. Yang beribu, dengar ini, dengar. Jangan mempermalukan bapak-bapak di luar. Ayo Pak, ayo. Salat ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,9. Kenapa Ustaz? Karena ada Ahmad Ali yang berikan saya tiket di sini. Kenapa Ustaz? Itulah kalau orang bersatu kuat suaranya. Ada pendeta, ada Hindu, ada Buddha, ada ulama, ada polisi, ada tentara di atas, ada politisi. Maka kalau mau maju Poso, bersatu semua ini aman Poso. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Ibu Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Nilam Sari, beserta suami beliau yang juga anggota DPR RI fraksi Nasdem, Bapak Ahmad Ali. Yang saya hormati, Ibu Bupati Kabupaten Poso beserta wakil bupatinya, dan Ibu Bupati, kukira tadi artis dari Jakarta. Bagusnya kalau bupati tak cantik deh. Kalau model anak muda senyum bupati, bulannya cantik sekali. Tapi kalau sudah jelek, suka marah-marah, bodoh, apa tahu? Cantik. Saya tidak pede di sampingnya, ketambah pendek. Masya Allah. Saya bilang, Ibu bilang, kita di samping deh, karena kalau saya di sampingnya saya takut tergoda bela. Masya Allah. Cerdas juga. Kenapa cerdas? Dokter. Ada cantik tapi dongo. Ini cantik, cerdas, tinggi. Masya Allah. Tinggal kita doakan, mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin yang cantik juga hati. Karena biar cantik fisiknya, kalau busuk hatinya, susah rakyat sejahtera. Ya,
Tapi Ibu Bupati tidak mungkin busuk hatinya, karena biasanya hati yang busuk akan mendambakan muka yang jelek. Jadi kalau ada bapak-bapak jelek istrimu di rumah, bisa jadi karena hatinya busuk. Nah, para alim ulama, mana kayaknya ngatur-atur sound system, doakan ketua menceri hari, masih baik saya ini bos. Ya, para tokoh-tokoh agama yang hadir di tempat ini, cinta Bapak, saya muliakan ibu Bapak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mau cerita. Ini cerita bukan cerita sinetron, tapi kisah nyata. Suatu kali di Madinah sangat panas. Begitu panasnya, hampir tidak ada orang yang keluar. Saya baru pulang karena suci, umroh. Saya sempat mendapat 50 derajat Celcius panasnya. Sampai HP saya hang gara-gara panas. Madinah sangat panas. Akhirnya hampir semua orang berteduh di rumahnya. Tiba-tiba keluar seorang manusia, berlari-lari kecil. Kenapa? Takut kepanasan. Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Kemana? Dia lari ke masjid. Sampai di masjid beliau berzikir. Selang beberapa saat keluar rumah lagi seorang manusia, berlari-lari kecil. Kenapa? Juga takut kepanasan. Siapa? Umar bin Khattab. Sampai di masjid, lalu dia dapat Abu Bakar Siddiq dan berkata, Abu Bakar, tidak biasanya kau siang-siang begini di masjid. Ada apa gerangan ini kau di masjid? Nah, bilang Abu Bakar, saya panas, lapar. Daripada saya cuma lapar dan panas di rumah, mending saya datang di masjid. Saya lapar panas dapat pahala. Lalu Abu Bakar balik tanya, kau Umar, barusan juga dapat begini. Dan sama, saya juga lapar dan panas. Saya datang ke masjid, mereka berzikir. Selang beberapa saat, keluar rumah seorang manusia. Dia tidak berlari, jalannya tenang. Kenapa? Tidak takut kepanasan. Kenapa? Kemana beliau kakinya melangkah, ada awan di atasnya melindungi sehingga matahari tidak langsung menyentuhnya. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam orang Islam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ringkas-ringkas. Ada mahasiswaku turun dari mobil langsung bilang, Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum silakan. Dia bilang singkatan itu Ustaz, Assalamualaikum. Ada juga yang bilang aswabar. Apa sih aswabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau singkat-singkat itu salam. Kalau Bapak Ibu mau sempurna salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya, barusan mau berapa siang-siang di sini? Kenapa kok? Nah, bilang Umar, lapar kita nih, panas juga di rumah, maka kami datang di sini. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, ada juga barusan dapat siang-siang begini, ada apa? Sama, saya juga lapar kak. Akhirnya 3 orang ini berkata, melanjutkan zikir. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari ini orang kaya di Madinah, kaya dermawan, kaya penyantun. Yang banyak di tetangga kita kaya pelit, seke, kikirian apa kujang batang. Ke rumahlah Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata suara perempuan. Akhirnya Abu Bakar berkata, mana suamimu? Oh, baru saja ke pasar, sebentar lagi dia datang, silakan masuk. Kata Nabi, selama tidak ada istrimu suamimu, selama tidak ada istrimu di rumah, kami tidak boleh masuk ke rumahmu. Ini yang banyak dilanggar sekarang perempuan. Begitu suaminya pergi kerja, langsung Tomina telepon tamang SMA-nya dulu, datang mangko, begini suamiku. Elego, Bu, tidak boleh memasukkan laki-laki lain tanpa izin suami. Dengar,
tidak boleh memasukkan laki-laki lain ke rumah tanpa izin suami. Sepupu Ustaz, baik satu kali, sepupu 2 kali, sepupu lain kali, tidak boleh. Sekarang banyak orang terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga. Ini penyakit kita semua. Ada suami, ada istri berselingkuh. Nah, protes ke ibu-ibu. Nah, bilang Ustaz, lebih banyak laki-laki selingkuh daripada perempuan. Siapa bilang? Sama jumlahnya. Kenapa bisa? Tidak mungkin laki-laki selingkuh sama laki-laki. Pasti sama perempuan. Berarti sama. Ibu-ibu, woi, mau punya suami setia? Mau? Mau? Jadilah istri seperti Khadijah. Bisa. Itu Khadijah, Bu. Kalau pulang suaminya sudah siap baskom di rumahnya. Apa isinya? Air hangat. Begitu datang suaminya, dia bersihkan telapak kakinya dengan air hangatnya. Maka bapak-bapak yang hadir hari ini, pulang kau beli memang aku baskom. Kasih ke istrimu hikmah tabligh akbar. Yang kau ketahui, ibu, serius kayak ini. Ibu-ibu sekarang bagaimana suamimu tidak selingkuh? Kau di rumah tidak pernah cantik. Kalau piko pengajian begini cantik, pergi arisan cantik, pengantin cantik. Giliran mau tidur sama suaminya, daster 3 hari tidak nampak, cuci dan nampak. Pulang suaminya, daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, ada bedak di sini. Nah, kasih timbul matanya. Datang suaminya, dia bilang suaminya, kasih bebek saya itu bajumu, kelihatan semua tali BH-mu. Apa dia bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bu. Oke, Bu. Woi, Bu. Pulang nanti kalau jam 5 mau pulang suamimu, 4:30 dandan memang mau. Jangan juga berlebihan. Mentah-mentah sudah dengar begini, mau pulang suaminya, nak kuncir 3 rambutnya. 2, 1, pakai kaos mini-mini, sepatu hikers. Datang suaminya, astagfirullah, kesurupan istriku. Bu, halo Bu. Nabi jelaskan begini, apabila ada seorang istri berdandan ketika mau tidur bersama suaminya, maka malaikat berdoa di malam itu, ya Allah, rahmati wanita ini hingga pagi hari karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya. Bisa, Bu? Maka sebentar malam kalau mau tidur pakai memang pakai baju renang. Iya dong, Bu. Ini majelis taklim 2 kali dengar ceramah sebulan, tapi tidak pernah membahagiakan suaminya. Pulang suami mulai besok, ibu mau jadi istri yang soleha? Mau? Rumusnya gampang, R-E-N-A-H, Rena. Apa itu Rena, Ustaz? R, Rama. Maka istri yang baik, tutur katanya santun kepada suaminya. Datang suaminya sambut, Assalamualaikum kakandaku Arjuna. Kenapa pengen? Kepala batu menyentuhnya. Saya kalau pulang, ibu, langsung istriku nak pelukan. Baru nak bilang, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masuk ke kamar, berantakan lagi kamar, marah-marah ke, apa kan aku putuskan tempat tidur? Nak pelukan lagi, lalu ciumkan. Baru nama nyanyi lagi, insaflah wahai manusia. Oh, enak. Coba itu, Bu, amalkan itu. Lagu-lagu kalau bertengkar suamimu, jangan kau marah, lebih baik balas lagu. Saya kalau marah-marah mamanya cek dan bilang, kenapa kau jarang sekali pulang? Jangan saja terus kerja. Saya tidak marah, saya cuma menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tenang perasaan, ya. Nah balas itu mamanya
Ecek menyanyi, lihatlah tanda merah di pipi, bekas ciuman sayangmu. Itu enak tuh kalau di rumah tangga begitu. Sudah kaya, rumah bagus, mobil ada, bahagia lagi suami istri. Surganya dunia kau dapat. Ini sudah merantau, rumah ngontrak-ngontrak, istri jelek, suami kasar. Apa minamu di dunia? Yang adanya lagi bertengkar, hamil lagi. Apa ini kau ini? Matam. Kau di semua itu. Ya, hei, apa gunamu majelis taklim kalau kau tidak hargai suamimu? Kepala batunya ini dinasihati. Ini itu memang kalinya celakanya. Bagus itu. Kalau datang kau bertengkar, jangan kau dengar orang. Kalau dalam rumah tangga bertengkar, belum tentu orang lain kasih kau itu semangat, baik niatnya, belum tentu. Kau bersaudara, nasihatnya belum tentu niatnya baik. Lamu suamimu, kurang aja suamimu, lamu saja. Apa itu suamimu? Sudah jelek, pendek, lawangi. Betul kau jelek, pendek, tapi banyak uangnya. Daripada kau suamimu cakep, gagah, perkasa, pengangguran. Maka dia dengki lihat rumah tanggamu, maka dia hasut kamu supaya bertengkar terus. Supaya enak rumah tangga, hafal lagu-lagu yang baik untuk nasihat suamimu. Kalau bertengkar, menyanyi kau lagi. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Putar ke kiri, putarlah ke kiri, beleng-beleng. Apa itu putar kiri, kanan, sekarang kanan kan? Apa itu? Baru Nabi bilang beda majelis taklim, olahraga di lapangan, dilarang perempuan olahraga. Tidak, olahraga kau supaya tetap kau seksi, supaya kau tetap baik. Tapi jangan campur-campur laki-laki. Ini laki-laki campur perempuan. Di depan itu perempuan, bajunya sempit, roknya sempit, bapak-bapak di belakang. Apa nak bilang ibu-ibu? 1, 2, bapak-bapak di belakang. Tidak. Ini semua pelakunya ini semua. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, udah kita lanjut lagi cerita. Bu, kasih lunas dulu ini. R, ramah. 2, elok, berpenampilan cantik dan menarik. Alhamdulillah cantik semua ki kuliah ini. 3, M, nikmat, pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Tapi sayang ibu-ibu sekarang lebih pelihara kukunya daripada belajar masak. Ibu, kasihan itu suamimu, pagi-pagi bikinkan kopi. Sekarang ibu-ibu malas bikin kopi. Mana buktinya? Kalau kita keliling kota Poso ini, pagi-pagi sudah ada semua bapak-bapak di warung kopi ngopi. Tidak ada dibikinkan kopi sama istrinya. Bapakku almarhum hanya petani penggarap, tapi istrinya belum turun ke sawah suaminya sudah ada kopi di mejanya. Padahal dulu bikin kopi luar biasa susahnya. Pergi dulu beli kopi di pasar. Sudah jadi kopi? Tidak. Nah dulu, nah goreng. Sudah digoreng, sudah jadi kopinya? Tidak. Apalagi dijemur. Sudah dijemur, sudah selesai kopinya? Tidak. Baru ditunggu. Makanya ibu-ibu dulu itu kasar-kasar tangannya. Belum lagi kalau ngeparut. Sudah jadi kopinya? Belum, ditapis. Sudah jadi kopinya? Belum, jemur lagi. Sudah jadi kopinya? Belum, rebus air lagi. 1 hari prosesnya baru jadi kopi.
tapi belum berangkat suaminya sudah ada kopi di mejanya. Sekarang ibu-ibu tinggal beli 1 saset, ada kopi, ada susu, ada gula, tinggal seduh saja, masih juga malas bikinkan kopi suaminya. Ya gimana suamimu udah kawin lagi? Iya toh? Bu. Maka kalau mau kau dicintai Allah dan Rasulnya, belajarlah masak-masak untuk anak dan suamimu. RENH, apa itu H? Hemat. Jangan menjadi istri yang provokator. Pulang pengajian malah nak kompori suaminya. Apa kek kau kipas? Masa itu temanmu baru kepala bagian, cincinnya istrinya banyaknya. Kau sudah 2 tahun kepala dinas, biar cincin kawin masih jelek. Ya, Bu, demi Allah, semua kita laki-laki ingin memberikan emas berlian kepada istri. Tapi rezeki Allah yang ngatur. Kenapa kita miskin? Kenapa kita kredit-kredit di bank? Bukan karena Allah tidak kasih kamu rezeki, tapi karena seleramu melebihi gajinya suamimu. Hei, Bu, kalau suamimu gajinya cuma 5 juta, gaya hidupmu 4 juta, insya Allah tidak perlu kau kredit ke bank. Tapi ini maksudnya apa, Ustaz? Ya, kalau gajinya suamimu cuma 5 juta, jangan mau kau pakai HP yang tidak kameranya. Nah, 1 di suamimu. Mau kau apa 3 kameranya? Motongi live secara langsung. Apa kau dapat? Coba kalau gajinya suamimu 2 juta, gaya hidupmu 4 juta, insya Allah masih ada 500.000 kau pakai sedekah untuk kehidupan akhiratmu. Tapi kalau gaji suami 5 juta, gaya hidupmu 7 juta, pasti kredit 2 juta. 2 juta itu yang membuat suamimu setengah mati carikan ke uang. Ya Bu, hemat. Nah, perempuan sekarang biar potong kuku, nah bawa misalnya ke salon. Saya lewat di Makassar, ada salon yang ada jari-jarinya. Saya tanya itu anggotaku, apa maksudnya itu? Nah bilang, itu Ustaz. Apalagi namanya itu, Bu? Orang bosan apa itu? Apa maksudnya itu? Dia bilang, itu Ustaz. Dipotong kukunya 25.000 satu. Saudara haula wala quwwata illa billah. Potong kuku 25.000 satu. Jadi kalau 10 jari itu 250.000. Dengan kaki 500.000 potong kuku. Nah saya di mobil gigi jariku selesai nih. Bu, woi, selesai majelis taklim nanti, insya Allah selesai pengajian ini belajar makin mencintai suami. Kenapa perlu mencintai suami, Bu? Dengar Ibu. Bu, masih ingat waktu tak hamil? Masih? Enak enggak? Enak? Ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap? Ada? Coba kalau hamil, gayanya tidur gaya pasrah. Ibu, masih ingat waktu melahirkan? Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang bupati keluar kena. Masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh gigi tuh? Begitu dia gigi koting, kok gigi saya? Lepas kena. Siang anaknya, malam. Bu, siapa yang mengandung suamimu? Siapa? Ibunya. Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusui suamimu? Ibunya. Sekarang siapa yang terima gajinya? Hah? Mamanya? Istrinya. Siapa yang dibikinkan rumah? Mamanya? Istrinya. Siapa yang dicicilkan mobil? Siapa? Istrinya. Pun kalau dikasih uang bapaknya mamanya, sembunyi-sembunyi karena kau selalu mengamuk. Itulah sebabnya Ibu, Nabi katakan tidak masuk surga seorang istri yang tidak dapat ridha dari suaminya. Tenang kok Pak, kubela kau hari ini. Karena kau semua takut sama semua istrimu. Ada yang takut sama istrinya di sini? Ada? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki.
Kau Ustaz takut kok? Saya tidak takut sama istriku, cuma istriku lebih berani. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, bapak juga kalau sudah menjadi suami harus menjadi imam. Coba lihat bapak-bapak, dengar ini bapak-bapak, dengar. Waktu kita menikah, saudara Nasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sintia Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Berarti siapa yang kita jadikan jaminan menghalalkan anaknya orang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kau datang ke sini merantau, kau bawa anakmu, kau bawa istrimu, dia tinggalkan istrimu, ibu bapaknya, dia tinggalkan tanah kelahirannya, dia tinggalkan saudara-saudaranya karena ikut suaminya ke Poso. Tapi ternyata sampai di Poso, kau kasari istrimu, kau maki istrimu, kau hina istrimu, apalagi sampai kau sakiti fisiknya dengan tempeleng, maka demi Allah kau telah berkhianat kepada 3 hal. 1, kepada Allah. 2, kepada mertuamu. 3, kepada istrimu sendiri. 3 dosamu. Maka sayang istri. Kenapa ibu? Oh, sebelum saya lupa, ada ibu-ibu ini sebelum saya lupa. Ada ternyata ibu-ibu tadi malam dikasih tahu ke panitia bermalam di sini karena antusiasnya dengar ceramah. Dia bermalam di tenda. Namanya itu Ibu Nurmiati, asal desa Mongko. Yo kasih. Aku sih ini. Aku marah kamu kan kampungku di sini. Saya sebut. Mana itu Ibu Nurmiati? Mana Ibu Nurmiati dari desa Moengko? Mana Ibu? Mana dia? Mana? Saya mau kasih hadiah. Mana? Alhamdulillah. Sini Bu, sini Bu. Saya kasih hadiah, tapi asalnya dari Pak Ahmad Ali. Sini Bu. Kita kasih hadiah ini Bu. Masya Allah. Ya, takbir. Nah, saya mau kasih hadiah, tapi bagaimana cara saya turun Ibu? Nah, kalau begitu Ibu naik di sana, hadiahnya minta sama Ibu Nilam atau Ibu Pak Ahmad Ali. Karena kalau saya kasih pasti sedikit Ji. Nah, tapi baiklah saya kasih juga hadiah Ibu. Mumpung ada saya punya rezeki juga. Kasihan 2 lembar. 3 lembar. Ini hadiah Ibu dari Ustadz Dasar Latif. Tentu beda uangnya Ustadz dengan uangnya anggota DPR. Nah, ibu-ibu bilang kasih ibu bilang ibu yang rezekinya itu luar biasa. Nah, Masya Allah, itu ibu bapak itu baru di dunia. Ibu-ibu foto dulu, foto tahu foto. Pasti dari tadi ibu mau foto sama saya. Sini Bu, sini. Di mana? Di sini Bu. Ya, sini. Nah, ambil fotonya dari sini nanti. Ya Bu. Ya. Foto mau. Oke, Ibu nanti lihat foto saya sama Ibu di YouTube saya. Penonton saya di YouTube sekarang Bu 238 juta. Banyak nonton Ibu nanti. Ibu silakan. Ya, terima kasih. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, kita lanjut lagi cerita. Nah, maka sampailah Nabi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Datang Abu Ayyub Al-Ansari, gembira betul. Alhamdulillah, kami kedatangan manusia pilihan. Ya Rasulullah, terima kasih. Abu Ayyub berkata, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Nabi berkata, kami lapar, kami panas, kami tahu kau banyak rezekimu, kami datang ke sini, mudah-mudahan ada rezeki. Abu Ayyub gembira. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari mengambil apa? Dia pergi ke kebun kurmanya, dia tebang pohon kurma, dia ambil dengan pohon-pohonnya, dia bawa ke Nabi. Ya Rasulullah, silakan nikmati. Nabi berkata, nah buahnya ini mau dimakan, kenapa kau tebang? Dia bilang, ya Rasulullah, kalau buahnya saya bawa, saya tidak tahu mana yang Anda suka. Tapi kalau saya bawa dengan pohon-pohonnya, silahkan pilih mana yang Rasulullah senang. Tidak cukup sampai di situ. Abu Ayyub kemudian menyembelih kambing, dia potong, kemudian diberikan yang paling baik. Begini umat Islam memuliakan ulamanya.
memberikan yang baik. Kadangkala kita umat Islam, kalau menjemput artis, kadangkala kita lebih hormati artis daripada ulama. Kalau artis kita undang, kasih pesawat bintang 5, dijemput dari bandara ke lokasi acara, dikawal tentara polisi, kemudian sampai di lokasi joget-joget bawa dosa, pulang kasih uang 100 juta, sampai di Jakarta dipakai maksiat. Sementara ketika bapak ibu membutuhkan imam di masjid, kau jemput? Ibu bapak kalau membutuhkan imam, jemput? Tidak, kau telepon Gojek, jemput Gojek. Datanglah itu ustaz, dijemput pakai motor tua, tidak ada stang kakinya satu di belakang, tak gantunglah kakinya ke sini, hujan lagi, satu mantel duai, sampai bilik sedikit lagi ustaz, sedikit lagi, sampai bilik sedikit lagi, 2 kali lagi tikungan, basah semua bajunya, sampai di rumah kepanasan para sanji, sampai desa basah semua kepe. Begitu mau pulang, ibu kasih uang 25.000, disusul lagi. Dan suaminya, kenapa 25 itu kau kasih? Datang itu kasihan, dan tinggalkan kampung kebunnya, dan tinggalkan pekerjaannya untuk datang doa-doakan kamu. Masa 25 kau kasih? Apa dia bilang istrinya? Tambahin di situ pisang 2 sisi. Bagaimana anak kita mau sekolah pesantren? Bagaimana anak-anak kita mau sekolah agama kalau kita sendiri kadang-kala tidak memuliakan dan tidak tahu menghargai tokoh agama? Maka mulai pulang pengajian ini, muliakan ulama. Pun kalau kau kasih kecil dalam bentuk materi, jangan kau kasih khusus, kamu kan mengkorupsi itu. Apa? Kasih amplop, kasih maaf, muliakan dia. Begitu cara syarat diterima sedekah, memuliakan si penerima. Alhamdulillah, saya datang di sini luar biasa karena Ahmad Ali mengundang. Di kapan? Pakai pesawat, alhamdulillah. Maka perlu memang kita cari pengurus masjid, ketua dewan masjid yang ada usahanya, supaya apa? Masjid tidak minta-minta uang ke kantor pemerintah, masjid tidak mengedarkan proposal, tapi dia bisa mandiri. Siapa yang bisa bantu? Kalianlah semua orang-orang kaya. Kalian orang kaya bodoh dan rugi kalau tidak mau memanfaatkan kekayaanmu masuk surga. Kenapa? Orang kaya jauh lebih gampang masuk surga daripada kita ini orang miskin. Apa maksudnya Ustaz? Orang miskin mengaji, orang kaya juga bisa mengaji. Orang miskin Senin Kamis, orang kaya juga bisa. Orang miskin berjamaah di masjid, orang kaya juga bisa. Tapi orang kaya pergi haji, diam-diam makin kita orang miskin. Dan wanita, coba kalau orang kaya datang, Ahmad Ali, bangun besok masjid di sana, insya Allah 2-3 bulan jadi. Tapi kalau orang miskin datang, bangun besok masjid di situ, siapa kau dong? Maka perlu kita aktivis dakwah bersinergi mencari dan mendukung orang-orang yang kaya untuk terlibat dalam syiar Islam. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, lanjut lagi kisah. Maka Nabi makan kurma, daging, lalu begitu dia makan, Nabi mengangkat tangannya dan berkata, saudara-saudara sekalian, tadi kita keluar rumah dalam keadaan lapar. Tadi kita keluar rumah dalam keadaan miskin. Alhamdulillah sekarang kita kenyang. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, tidak setetes pun, tidak sesuap pun yang masuk di mulutmu, yang lewat di tenggorokanmu, yang lepas dari tanggung jawabnya di akhirat kelak. Kejadian inilah kemudian menjadi sejarah, menjadi kisah yang akan bersamaan menjadi latar turunnya Al-Quran. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang ayat ini menjelaskan semua nikmat yang Allah berikan nanti kepada kalian dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kulit-kulitmu, tangan-tanganmu, kaki-kakimu, mata dan telingamu semua menjadi saksi atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Biasa kalau kita cerita nikmat, langsung kita bilang, nikmat apa Ustaz? Nah saya miskin. Ibu-ibu, Bu, mau dikasih handphone iPhone 13 Max Pro 1 tera, kurang lebih 30 juta harganya, pulsanya 10 juta. Mau ibu? Mau? Mau? Tapi begitu dikasih kok langsung tuli. Masih mau kok? Mau apa handphone kalau tuli mah kok? Halo? Halo? Ini masalah si HP. Halo? Bukan HP masalah, telingamu galaca.
Ibu, bu, bu, mau dikasih mobil gratis. Ibu bupati kasih mobil gratis. Mau? Mau? Tapi begitu dikasih mobil dan kuncinya langsung lumpuh, tidak bisa goyang. Mau? Berarti alat yang mahal, bukan mobil, tapi apa? Kakimu yang sehat. Bu, bu, tahu gigi? Tahu gigi, bu? Pernah lihat orang dikawat giginya? Itu 25 juta. Biar kamu kawat gigimu harga 50 juta, kalau tidak ada gigimu, apa kamu kawat? Berarti yang mahal bukan kawat, tapi yang mahal gigi. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di gigimu, dia bisa bedakan itu. Tumbuh-tumbuh panjangnya dibatasi. Bayangkan kalau gigi tidak bisa, tumbuhnya tidak dibatasi, gondrong semua di mulut. Saya yakin tidak cantik ibu bupati kalau gondrong di mulut. Iya toh? Bu, bu, ini ada kamera banyak di depan, mahal-mahal ini. Tapi apa yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya ini matamu gratis. Dan hebatnya lagi, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana suami, mana tetangga. Ini kenapa malam kami sini lelendra sana? Ternyata security. Allahu Akbar. Nah, itulah sebabnya Allah jelaskan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kau dustakan? Maka semua nikmat yang Allah berikan ini akan dimintai tanggung jawabnya. Ibu bupati nikmatnya jadi pejabat. Keliru seorang bupati kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Kenapa bisa, Ustaz? Anggaplah misalnya ini para ulama masuk surga, tapi masih ngantri. Ulama Kabupaten Poso masuk surga, tapi masih ngantri. Lama, kan beberapa itu ulama di sini masih ngantri dia. Lama karena banyak ulama. Tapi begitu malaikat berkata, Bupati Kabupaten Poso silakan masuk, tidak perlu ngantri karena dia sendiri. Tidak perlu ngantri. Maka keliru seorang pejabat kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Coba kalau bupati, saya ceramah, saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah di masjid 27 kali lipat, langkah-langkah kakimu menggugurkan dosa. Berapa yang datang? 4. Itu pun orang yang sudah mau mati. Tapi coba kalau ibu bupati, dia lihat-lihat, itu kepala dinas pendidikan, tidak pernah juga saya lihat di masjid. Langsung ajudan beliau telepon, Pak Kadis, kata Pak Bupati, tidak pernah kau datang ke masjid. Kalau kepala dinasnya Islam ya, tidak pernah kau dilihat sama Bupati ke masjid. Besok belum azan sudah ada Pak Kadis dalam masjid. Itulah hebatnya kekuasaan. Maka diharapkan akan datang setiap ada momen-momen politik yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang cinta masjid dan berasal dari masjid. Insya Allah. Ya kalau di sini ibu bupati kita berbeda agama dengan kita syukur beliau mau datang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maka hikmah berikutnya dari kisah tadi, Nabi katakan, coba lihat, tidak keluar duitnya, tidak perlu kerja, datang kepada orang kaya, orang Islam di Madinah dengan kesatuan, dengan persatuan, alhamdulillah, tidak perlu keluar duit, bisa makan. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, tertolak dari bencana, maka hendaknya dia bersilaturahmi, hendaklah dia menjalin persaudaraan. Saya buktikan ayat ini, buktikan hadis ini. Saya ini tidak banyak uangku, tapi banyak temanku yang banyak uangnya. Ama Ali. Iya toh, saya di Makassar Bu, hampir tidak pernah keluar uangku. Baru keluar dari mobil kalau ke pasar, baru turun dari mobil, ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman. Ada yang isi ikan, telur, berapa Ji? Jangan Ustaz, tidak enak, bunga baru nih, jangan mati Ustaz. Dalam hatiku, itu memang kutunggu. Maka itu istriku mamanya cek di rumah senang sekali kalau saya ke pasar, karena bilang tidak laku Ustaz. Saya ke warung kopi, berlomba-lomba orang bayarkan saya.
Alhamdulillah. Kenapa bisa Ustaz? Karena banyak temanku. Siapa yang mau dimurahkan rezekinya, maka jalin persaudaraan. Di Poso ini, kalau kita akur, kalau kita damai, kalau kita tentram, demi Allah, gampang kalian cari nafkah. Tapi kalau kau ribut, pasti tidak bisa kau cari nafkah. Jangankan cari nafkah, ceramah saja tidak mungkin kita tabligh akbar begini kalau ribut orang. Saya lagi ceramah, saudara sebut batu, mari, malah bisa. Dan itu bisa kita tentram, damai, sejahtera kalau kita kompak. Dan ketika berbicara persatuan, agama tidak katakan jangan kau bersatu dengan non-muslim, tidak. Bicara soal muamalah, bicara tentang hubungan kepada sesama manusia. Bangun jembatan bareng-bareng kok, jaga ronda bareng-bareng kok, bantu kantor bupati bareng-bareng kok, sepak bola bareng-bareng kok, ibadah masing-masing. Pokok ke masjid Islam, masjid kok, Nasrani ke gereja silakan. Enak kan orang kalau damai. Yang kedua kata Nabi, orang yang banyak temannya gampang selesai masalahnya. Mana contohnya? Saya diperpanjangan SIM kantor polisi. Baru keluar dari mobil, keluar Pak Kapolsek. Selamat, Polrestabes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa ini Ustaz? Kali komandan, mati SIM dulu. Perpanjangan SIM. Panggil Satlantas, bantu Ustaz. Yang gue minta uangnya, berdosa kalau Ustaz kemakan. Selesai. Maka ibu bapak, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kita di Kabupaten Poso ini satu badan. Ada jadi tangan, ada jadi kaki, ada jadi telinga. Satu fungsi buat jalan kita baik. Innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara kita. Nah coba lihat, kalau orang Poso amalkan ini. Ada anak muda pergi jalan-jalan, tiba-tiba tahan tuh kakinya, duk. Kakinya tahan tuh, semua anggota tubuhnya ikut merasakannya. Pertama langsung berteriak, kaki tahan tuh, mulut ikut merasakan. Berikutnya matanya mencari. Berikutnya tangannya mengusap. Berikutnya mulutnya meniup. Padahal kaki tahan tuh. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, cak. Rasa kok, ikut jalan lagi. Begitu mestinya kita di Poso. Satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Ada orang ganggu bupati, kita orang Poso. Jangan kau ganggu pejabat kami. Jangan kau hina anggota DPR kami. Kalau kau hina mereka, kami kau lawan. Begitu juga pejabat. Jangan kau ganggu rakyatku. Kalau kau ganggu rakyatku, ku tangkap kau. Kalau kau ganggu rakyatku, ku penjara kau. Itu yang disebut bersatu. Jangan ada merasa lebih jago dari yang lain. Biasanya pecah persaudaraan gara-gara apa? Politik, cebong kampret. Sudah mi, jangan kau lagi bertengkar. Ada mi presiden tak. Apalagi membuat orang bertengkar, berpecah belah, sombong. Jangan kau sombong. Apa mau sombong? Gara-gara Ustaz seperti dasar latih mau sombong. Jangan kau sombong Ustaz. Kau bisa jago karena ada yang nonton kau. Coba bayangkan kalau saya ceramah di sini, 2 jam berapi-api, hebat, tidak ada yang nonton. Lewat orang dengan lama sakit Ustaz. Ya. Yang kedua, mau sombong, bupati, jangan sombong gara-gara bupati. 25 tahun saja, kalau terpilih lagi alhamdulillah. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Belum puas? Belum? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Mati muda saya kasih puas ke semua ibu. Mohon maaf ibu, sebelum saya akhiri, saya minta didoakan, mudah-mudahan saya dapat penerbangan pesawat hari ini jam 4 di Palu. Kalau tidak kasihan, maka ibu saya sesudah janji di kampung haul bapak saya besok. Doakan mudah-mudahan sukses sampai ke kampung insya Allah. Karena ibu masih mau saya tambah sedikit. Bu,
Dewan masjid ini tidak ada gunanya kalau tidak ada datang pengurusnya. Hafal ini mukanya ini pengurus. Ya dia ini. Kalau dia tidak datang di masjid, tulis di depan masjid gaya uji. Ya. Dewan masjid ini mestinya menjadi contoh datang berjamaah di masjid. Ya. Ya. Bagaimana kalau perempuan Ustaz? Agama mengatakan, Nabi mengatakan, perempuan tidak dianjurkan ke masjid. Kalau dia mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan ke masjid? Karena biasanya perempuan dulu kalau dia keluar diculik dan diperkosa. Sekarang bosok aman. Apalagi ibu-ibu kalau usia 70 tahun pergi masjid, saya mau culik kok. Kalau punya gosok, tidak susah. Ini namanya di kampungku namanya samberlap. Tahu samberlap? Sambaran di nalapko. Ayo, bagi adik-adik sekalian, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dihidupkan masjid. Percaya itu, tidak ada. Ini dasar latih. Alhamdulillah, bisa jadi ustaz meskipun tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah pesantren. Satu-satunya pesantren yang pernah saya ikuti pesantren Kilang. Tapi alhamdulillah bisa jadi ustaz. Di mana saya belajar agama dan menekuni agama? Masjid. Alhamdulillah di Poso ini saya lihat di mana-mana selalu ramai masjid. Penuh. Apalagi kalau subuh. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Di dalam orang tua sudah sakaratul maut. Bagaimana tahu orang ke masjid kalau manajemen masjid tidak bagus? Yang asan orang tua sudah pensiun. Gimana orang dah jengkel? Ya, dapat lagi penceramah mulai salam pertama sampai terakhir neraka terusnya cerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantamu, keluar di mulutmu, ditusuk dua matamu. Saya bilang anak muda jangan mau pergi masjid deh bikin takut-takut. Ini neraka kau cerita, janji kau surga tahu kau akan diangkat 7 bidadari. Marah-marah si ibu-ibu itu kau cerita ke bidadari, biar bidadari nak cemburu itu. Bagaimana suamimu tidak tersiksa? Ada bapak-bapak mau masuk surga, mau masuk surga pak. Begitu dia intip, ada istriku di dalam. Dan bila malaikat carikan tempat lain, dia sudah mana sisa di dunia. Tidak enak lagi kalau sama di surga. Ya, bagaimana orang mau ke masjid? Sound sistemnya jelek, karpetnya sudah 7 tahun tidak pernah diganti-ganti. Maka datang ke masjid supaya aman orang ke masjid, nyaman ke masjid. Buat dia ber-AC, penceramahnya baik, sound sistemnya bagus, karpetnya, imamnya penghafal Quran, muadzinnya anak muda yang baik suaranya. Insya Allah orang senang ke masjid. Imam juga kadang-kala bikin malas orang ke masjid. Kenapa? Imam, dia balik sunnah-sunnah Nabi. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Ini imam-imam sebagian penghafal Quran, kalau dia mau jadi imam, baru nak baca yang panjang-panjang. Kau siksa orang tua. Ada dulu teman saya, waktu saya masih kontra-kontra mahasiswa, dia hafal sekali itu Pak Imam. Begitu imam Allahu Akbar, bukan dia takbir Pak, nah ambil sajadahnya, panjang bacanya ini, pulang mak deh. Ketemu saya, dia bilang, enak anak muda di masjid. Apa enak, ampun Mas Ustaz. Kenapa? Itu imam panjang sekali bacaan surah Yasin nggak bagi dua. Ada memang imam begitu, baru mau takbir padahal memang nih. Apa aku tidak langkah itu selesai? Ada imam begitu toh? Ada. Masih seorang tua, orang tua dia mati di belakang. Belum bisa selesai, angkat lagi kepalanya. Ya, begitulah kita mau ikut. Apa nak baca? Al-Anfal ayat 10 sampai 45. Dia sibuk dengan bacanya, kita sibuk dengan hayalan. Mau ikut tidak dihafali. Mau ruku belum bisa selesai imam. Terpaksa dibaca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid belum jadi. Salutas pengeluaran. Dibaca semua.
Belum bisa selesai, baca semua pengumuman habis nih. Apalagi dibaca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum bisa selesai, bajunya lagi orang baca. Ahmad Ali, caleg DPR RI. Semua dibaca. Siapa yang salah? Imam. Yang kedua, kata Nabi, kalau kau jadi imam, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya kita ikut kalau kita hafal. Coba kalau imam membaca Qul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut. Kenapa? Kita hafal Qul huwallahu ahad. Begitu imam membaca surah Al-Anfal, dia khusus dengan bacanya, kita melapun. Tadi kunci motor di mana? Di sini. Tinggal mati. Ada di kunci bilang di motor. Lama atau ini imam. Iya dong. Ya. Yang kedua, tujuannya disuruh baca yang umumnya orang hafal supaya kalau imam salah ada yang bisa bantu. Coba kalau imam membaca wadduha, kita bisa bantu. Kenapa? Karena kita hafal. Ini ada cerita wallahu alam benar atau tidak. Anak-anak pesantren hafal Quran disuruh tes hafalannya. Kau jadi imam nak tes hafalanmu. Begitu dia jadi imam, tiba-tiba ada cicak jatuh udah kena telinganya, kaget. Namanya kaget, stres bilang hafalannya. Semuanya. Ingat, gak ingat juga. Hening satu masjid, diam semua. Tiba-tiba ini anak muda dia bilang, tolong bantu di belakang. Kemudian di belakang saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, sudah nih kalau begitu Allahu Akbar. Kukira anggota DPR. Ya, ada lagi kejadian. Ini benar, saya alami waktu saya di kampung masih kecil. Imam lama sekali sujud. Kenapa tidak sebiasanya ini? Ada temanku nakal dari guru sekarang, nangka kepalanya. Langsung, wih, hilang imam. Imam ditunggu hilang, keluar pintu samping, kacau sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, metuk kan? Dia bilang, kentut kan? Lain kali Pak Imam kalau kentut, kasih bangun dulu supaya dia kau keluar. Dia bilang, aku sengaja kemarin kau tahu. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka Islam menganjurkan, memerintahkan hati-hati kau milih imam. Salah milih imam, kacau sholatnya. 2024 kita pilih imam lagi. Jangan kau pilih imam gara-gara disogok kok. Dan jadi makmum ada juga aturannya. Kalau kau jadi makmum, jangan kau merasa benar sendiri. Ada juga orang datang ke masjid kayak dia yang paling soleh. Mulai taktik nak ganggu memang maki. Saya bos baca Al-Fatihah kayak mau nagigit telinga tadi sampai ada juga begitu. Ada lagi yang paling mengganggu apa? Itu jujur kaki. Dikasih pindah kaki, tak kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Pernah ada kasih. Selesai sholat dan bilang, Ustaz, kenapa kau injak kakiku? Kau ganggu kak? Kenapa kau sentuh kakiku? Karena supaya sap rapat Ustaz. Ya sudah kau deh. Kalau mau kau sapmu mau rapat, bukan jadi-jadi kaki kau kasih rapat. Apa? Pundak ini. Kalau ini kau kasih rapat kakimu, pundak sapmu langgar. Begini mama. Tapi coba kalau ini, pasti rapat. Kemudian ada adab dari jamaah. Apa itu? Kalau salah imam, ada adabnya. Salah imam, jangan kau teriak di sana, jangan kau teriak di sana. Siapa yang teriak? Ini. Pas di belakangnya imam, sebelah kanan. Siapa ini? Anggota DPR. Dan kalau salah, bukan kau, dongo, salah kau. Tidak. Pak Imam mestinya ruku, dia pilih sujud. Tengok, imam salah kok. Tidak, tapi apa diucapkan? Subhanallah, Maha Suci Allah. Begitu. Jangan teriak semua. Anggota DPR dulu salah imam. Ini anggota DPR ini salah bupati. Ingatkan, anggota DPR ingatkan. Jangan kutu tidur. Sudah beli
gaji tinggi-tinggi, dikasih mobil dinas, salah bupati, nah tutup di matanya. Salah. Itu adab dan etika berjamaah. Kalian juga kalau berjamaah disunahkan pakai parfum. Kenapa? Supaya kau tidak ganggu bau badan orang. Saya itu lebih baik ku lupa dompetku daripada ku lupa pakai tawas. Bayangkan kalau foto-foto nanti ceramah langsung bau ini. Ceramah mak di televisi dan benar bau kali pagi itu. Itu adab berjamaah. Kata Nabi, kalau kau masjid kau sikat gigi kau dulu supaya apa? Kau tidak ganggu orang. Bayangkan kalau bangku sembahyang subuh, orang balik kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau balik kiri, sampai mati itu tidak tahu mulut busuk. Itu semua adab. Apalagi ada rekwin yang baru belajar Islam, yang baru tobat tampilan dirinya, kelompok-kelompok hijrah. Kalau berbeda pendapat ke orang terima pendapatnya orang, jangan kau salahkan. Karena kesesatan dan kesalahannya kau tidak tanggung. Tapi kapan kau hina dan kau maki, kau berdosa. Karena orang itu kenapa berbeda-beda? Karena Nabi dulu tidak ada videonya, tidak ada fotonya. Jadi kalau hadis cuma mengatakan saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahunya, kan tidak tahu mana itu sejajar dengan bahu. Maka ada ulama begini, ada ulama begini, ada juga kayak tidak makan 3 hari. Ada juga begitu. Biar nih, jangan kau calai, jangan kau hinai. Ada tonji itu. Pendapatan barangkali tidak baca buku. Selesai takbir, meletakkan tangan, kan beda-beda itu ulama. Allahu Akbar, 1 di atas dada, 2 Allahu Akbar antara pusat dengan dada, 3 Allahu Akbar di bawah pusat, bukan di bawah sekali. Turun di sini. Begini ada, begini ada, begini ada, begini ada. Mana yang cocok? Cocok semua menurut keyakinannya yang mereka pakai. Dari mana yang salah? Kalau kau pakai semua, pasti salah. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari selesai pelantikan Dewan Masjid Indonesia ini, jadikan masjid sebagai tempat peribadatan dan membina umat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Kalau masih mau dengar ceramah, insya Allah gampang. Caranya gimana Ustaz? Nonton SCTV tiap pagi dalam acara Barakallah jam 5, atau Metro TV setiap malam Ahad acaranya Gaspol Das Atlantik jam 8 malam, atau TV One hari Kamis jam 2 siang ngobrol perihal iman. Kalau mau tiap saat, mau tidur pun boleh nonton. Gimana caranya? Buka YouTube, tulis Das Atlantik, keluarlah ceramah-ceramah saya. Tapi tidak ada gunanya dengar ceramah kalau tidak diamalkan. Hebatnya itu Ustaz sekali ceramah, jago. Apa nak bilang? Lupa nih. Ibu bapak, apalagi yang datang cuma mencela, itu lagi Ustaz dasar. Itu juga juna waktu di YouTube. Nah, panggil Pak Aman, kamu lagi panggil itu ceramah deh. Di mana bahas kita semua nak kena. Jangan sampai. Amalkan apa yang kita lakukan. Insya Allah apa yang kita tahu kita amalkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.